Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nelda Ayu Aditya. Saya dari jurusan Matematika tahun 2024 dengan NIM 08101382429087. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal untuk melengkapi tugas mata kuliah Matematika Keuangan dengan judul A Study on Modeling Financial Mathematics by the Computational Program and its Application. Materi ini saya ambil dari sebuah penelitian internasional yang secara khusus membahas bagaimana konsep-konsep matematika keuangan dapat dimodelkan, dihitung, dan dianalisis menggunakan bantuan program komputasi, yaitu salah satunya menggunakan bahasa komputer Fortran. Kemudian, materi ini sangat relevan dengan dunia keuangan karena dunia keuangan modern tidak lagi hanya mengandalkan perhitungan manual. Saat ini, harga saham dan berbagai instrumen keuangan lain sangat dipengaruhi oleh volatilitas pasar. Kemudian untuk memahami perubahan tersebut dibutuhkan model matematika yang kuat serta alat komputasi agar perhitungan dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Kita masuk ke latar belakang. Matematika keuangan merupakan bidang interdisipliner yang menggabungkan teori matematika, ekonomi, dan keuangan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam dunia finansial modern. Bidang ini banyak diterapkan dalam analisis investasi, pengelolaan risiko, penerapan harga derivatif seperti opsi dan futures, serta optimasi portofolio. Perkembangan teknologi komputasi memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian masalah keuangan yang kompleks melalui integrasi antara teori matematika dan program komputasi seperti Fortran, Python, atau MATLAB. Para peneliti dan praktis dapat menghitung nilai instrumen keuangan dengan cepat, akurat, dan efisien. Penelitian ini dimulai dengan pembahasan mengenai pentingnya matematika keuangan dalam mendukung aktivitas ekonomi modern. Matematika keuangan digunakan dalam banyak bidang, seperti penilaian harga saham, perhitungan bunga, pengelolaan risiko, penerapan harga opsi, dan optimasi investasi atau portofolio. Namun, kenyataannya banyak perhitungan keuangan yang tidak dapat diselesaikan secara manual, terutama ketika melibatkan model stokastik dan persamaan diferensial. Karena itu, penulis menjelaskan bahwa perkembangan teknologi komputasi seperti MATLAB, Python, dan Fortran memiliki peran penting dalam menyelesaikan model-model tersebut. Program komputasi memungkinkan kita menghitung ribuan kemungkinan dalam hitungan detik, sehingga analisis menjadi lebih efisien. Peneliti juga menjelaskan bahwa salah satu konsep fundamental dalam matematika keuangan adalah nilai waktu uang atau time value of money, yaitu ide bahwa nilai uang berubah seiring waktu.
Untuk memodelkan perubahan ini, digunakan model bunga sederhana, bunga majemuk, hingga bunga berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga mengulas model stokastik seperti Black-Scholes dan yang lainnya. Kemudian, kita lanjut pada tujuan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan konsep dasar matematika keuangan seperti nilai waktu uang, bunga sederhana, dan juga bunga majemuk. Kemudian kita lanjut pada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan konsep dasar matematika keuangan seperti nilai waktu uang, bunga sederhana, dan bunga majemuk. Itu dimulai dari nilai waktu uang, perhitungan bunga, hingga dasar-dasar pertumbuhan nilai aset. Kemudian yang kedua, menganalisis penerapan model matematika atau persamaan diferensial dan stokastik dalam bidang keuangan. Model seperti Black-Scholes dan lainnya ini diterapkan untuk memahami dinamika harga dan suku bunga. Kemudian mengintegrasikan program komputasi untuk memecahkan model-model keuangan, khususnya dengan bahasa Fortran. Yang terakhir, menunjukkan manfaat program komputasi dalam meningkatkan akurasi, kecepatan, dan efisiensi pengambilan keputusan keuangan. Kemudian kita lanjutkan pada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan komputasional, terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu studi literatur, di mana penulis mempelajari berbagai teori tentang nilai waktu uang, bunga, dan model stokastik. Literatur mencakup teori investasi, teori suku bunga, dan matematika diferensial. Kemudian yang kedua, mengkaji teori dasar dan penelitian terdahulu terkait matematika keuangan serta model-model utama seperti Black-Scholes, Vasicek, dan HJB. Kemudian yang ketiga itu ada pemodelan matematika. Pemodelan matematis, di mana bagian ini merupakan persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial, persamaan diferensial stokastik, dan model regresi keuangan. Model-model tersebut digunakan untuk menggambarkan dinamika harga aset dan bunga. Kemudian yang keempat, menggunakan pendekatan persamaan diferensial stokastik untuk menggambarkan dinamika harga aset dan bunga. Dan yang kelima, eksperimen komputasi, di mana untuk menjalankan simulasi menggunakan program Fortran untuk menghitung nilai bunga sederhana dan majemuk, serta menguji keuangan yang relevan. Kemudian analisis dan validasi, di mana ini untuk menilai hasil simulasi dan membandingkannya dengan teori matematika keuangan yang berlaku. Kemudian di sini kita masuk pada penjelasan. A. Konsep nilai waktu uang atau time value of money. Nilai uang saat ini lebih berharga daripada nilai uang yang sama di masa depan karena adanya potensi bunga, inflasi, dan peluang investasi. Konsep ini menyatakan nilai uang saat ini itu akan jauh lebih tinggi
dari nilai uang yang ada di masa depan. Dan faktor-faktornya itu karena inflasi, risiko investasi, dan peluang menghasilkan bunga. Karena itu, ada berbagai rumus-rumus bunga yang digunakan pada bagian B, yaitu model bunga. Di mana model bunga di sini ada tiga, yaitu bunga sederhana, bunga majemuk, dan bunga berkelanjutan. Untuk bunga sederhana, rumus yang dipakai adalah A sama dengan P buka kurung 1 plus RT tutup kurung, di mana A merupakan jumlah akhir, P merupakan pokok, R merupakan tingkat bunga, dan T merupakan waktu. Kemudian untuk bunga majemuk menggunakan rumus A sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Kemudian untuk bunga berkelanjutan menggunakan rumus A sama dengan P E pangkat RT. Model-model ini merupakan bentuk paling ekstrim dari bunga majemuk dengan frekuensi tak terbatas. Penulis menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi, maka semakin tinggi juga hasil akhirnya. Kemudian, selain model bunga, ada juga model suku bunga, di mana di sini ada dua, yaitu Fitch model dan Cox-Ingersoll-Ross model. Untuk Fitch model menggunakan rumus DR buka kurung T tutup kurung sama dengan A buka kurung B min R buka kurung T tutup kurung DT plus rata-rata DW buka kurung T. Rumus ini menggambarkan tingkat bunga yang cenderung kembali ke rata-rata jangka panjang B. Kemudian, untuk Cox-Ingersoll-Ross model menggunakan rumus DRT sama dengan A B min R T DT plus rata-rata akar RT DWT. Rumus ini menjamin nilai suku bunga akan tetap positif. Kemudian di sini juga ada contoh soalnya, di mana soalnya itu adalah hitung nilai akumulasi dari investasi sebesar $1.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun selama 3 tahun. Dan di sini kita disuruh mencari menggunakan bunga sederhana, menggunakan bunga majemuk tahunan, dan menggunakan bunga majemuk semi tahunan. Untuk penyelesaiannya, yang pertama di sini kita akan menyelesaikan bunga sederhana terlebih dahulu. Dengan rumus S sama dengan P buka kurung 1 per RT sama dengan 1000 dengan nilai P 1000, kemudian nilai R sama dengan 0,12 dan nilai T sama dengan 3. Lalu kita hitungkan seluruhnya dan dihasilkan 1360. Jadi nilai bunga sederhananya adalah 1360. Selanjutnya, kita akan menghitung bunga majemuk tahunannya, di mana menggunakan rumus S sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N, di mana nilai P-nya itu sama dengan 1000, kemudian nilai I-nya itu sama dengan 0,12, dan nilai N-nya itu sama dengan 3.
lalu kita jumlahkan seluruhnya dan menghasilkan 1.404,92. Jadi, nilai bunga majemuk tahunannya adalah 1.404,92. Dan yang terakhir, kita akan menghitung bunga majemuk semi tahunan, di mana di sini menggunakan rumus S sama dengan 1000 buka kurung 1 plus 0,06 pangkat 6. Lalu kita jumlahkan seluruhnya dan didapatkanlah hasilnya yaitu 1.418,519. Jadi, nilai majemuk semi tahunannya adalah 1.418,519. Lalu kita lanjutkan pada kesimpulannya. Kesimpulan, matematika keuangan menyediakan landasan teoris dan praktis untuk memahami dinamika keuangan modern. Melalui model seperti Black-Scholes, Vasicek, dan HGB, berbagai fenomena keuangan dapat dijelaskan secara kuantitatif. Integrasi program komputasi seperti Fortran membantu dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi perhitungan, memecahkan model kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara analitik, mengoptimalkan strategi investasi dan manajemen risiko. Secara keseluruhan, pendekatan ini memperkuat kemampuan analisis dan pengambilan keputusan dalam dunia keuangan yang dinamis. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa pemodelan matematika dan program komputasi adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia keuangan modern. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai sebuah jurnal. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.